Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Nunung Supratmi, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Rastika Gina Zulfa dari Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Administrasi Negara, UPBJJ Yogyakarta, NIM 0490700698. Pada diskusi kali ini saya ingin membahas mengenai coronavirus D-19 atau yang biasa kita kenal dengan COVID-19. Ini merupakan penyakit menular yang disebabkan melalui virus temuan baru dari kota Wuhan, tepatnya dari negara Tiongkok. Orang yang tertular virus ini akan mengalami peradangan pernafasan ataupun dapat mengalami peningkatan suhu derajat melebihi 38 derajat Celcius. COVID ini masuk ke Indonesia pada tahun 2020 awal, yang disitu menjadi perbincangan publik maupun menjadi perbincangan seluruh dunia, yang karena mengakibatkan adanya terjadi krisis kesehatan global maupun sosial ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adanya hal ini akan mengalami pembatasan sosial, kesehatan mental, penutupan sekolah yang berdampak pada pendidikan maupun akses pelayanan kesehatan dasar. Adanya COVID-19 ini ada 5 cara penularan dari manusia ke manusia. Yang pertama, transmisi udara, transmisi cairan, transmisi kontak, transmisi dari hewan, dan yang terakhir adalah transmisi dari orang lain. Jadi apabila orang yang dekat dengan pasien, orang yang tinggal serumah, tenaga medis yang dekat dengan pasien itu rentan sekali untuk terkena COVID-19 ini. COVID-19 ini memiliki beberapa macam gejala. Yang pertama ada gejala umum dan yang kedua ada gejala serius. Untuk gejala umum ini sering kita temui sebelum adanya COVID-19 datang ke Indonesia. Yang pertama yaitu merasakan demam, batuk, kelelahan, dan yang terakhir kehilangan rasa maupun kehilangan bau. Dan untuk yang terakhir, nah ini gejala yang serius yang harus perlu tangani medis, yaitu yang pertama merasakan sesak nafas, sulit bernafas ya. Yang kedua bingung, merasa sulit berbicara, sulit untuk bergerak, dan yang terakhir dada terasa nyeri. Adapun beberapa cara untuk mencegah penularan COVID-19, yang pertama adalah mencuci tangan menggunakan sabun tentunya. Yang kedua, menghindari kontak langsung dengan orang yang sedang sakit, menghindari kerumunan atau melakukan social distancing. Yang keempat, menjaga jarak dengan orang lain. Yang kelima, mengkonsumsi vitamin yang dimana dapat meningkatkan kekebalan tubuh atau meningkatkan imun dalam tubuh. Yang keenam, menggunakan masker ketika hendak berpergian. Yang terakhir, melakukan vaksin yang telah dianjurkan oleh pemerintah. Tentu saja COVID-19 ini memiliki beberapa dampak bagi kehidupan manusia, terutamanya bagi masyarakat Indonesia. Dampak yang pertama adalah dampak ekonomi. Keuntungan para pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah COVID-19 ini, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan yang sepi akan penumpang karena adanya kebijakan social distancing dari pemerintah. Selain itu, adanya sektor industri. Banyak perusahaan yang mengeluarkan karyawannya atau mem-PHK karyawannya, sehingga banyak orang yang mengalami pengangguran. Selanjutnya yaitu dampak pada pendidikan. Ketika wabah COVID-19 menyerang Indonesia, Kemendikbud menyarankan atau mengharuskan seluruh pelajaran atau seluruh sekolah melalui pembelajaran jarak jauh atau dengan cara online. Tentu saja ini menjadi kurang efektif bagi siswa maupun bagi guru. Ini akan menjadi tidak efektif karena kurangnya interaksi antara guru dengan murid
Dan banyak sekali atau banyak yang berkeluh kesah karena adanya online dari para siswa karena kurangnya fasilitas yang memadai untuk bersekolah secara online atau daring. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.